Sebelumnya mungkin bagus banget nyampaikan ke antum semuanya berkaitan dengan menghadapi perbedaan insya Allah besok di hari Arafah ya. Puasanya ini ikut mana ini? Ini mungkin butuh disampaikan sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Kemungkinan akan berbeda Indonesia hari rayanya dengan Saudi gitu kan ya, yang itu akan berimbas di hari Arafahnya ya. Ini setiap hampir masalah ini apa terjadi kan itu ya, cuma nggak tahu gimana kitanya ini kan cara mensikapi masalah-masalah itu. Ketika ada masalah, tentunya kita harus mencari akar permasalahan, baru ketemu titik poinnya. Akar masalahnya di mana sih? Akar masalahnya adalah terletak di sebuah hadis Nabi alaihissalam, saumu arafata tukaffiru as-sanata al-madiyata. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa tahun sebelumnya. Yang dibahas di sini adalah kata Arafah di sini, puasa Arafah. Maka Arafah ini memiliki dua tafsir, dengan itu terjadilah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Arafah itu adalah bermakna tempat. Puasa Arafah ay puasa tempatnya di Arafah. Kalau dia itu artinya tempat, berarti puasa Arafah berkaitan dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi kita tidak perlu perbedaan matlak. Mau kita tanggal 8, mau kita tanggal 7, mau kita tanggal 10, itu enggak dilihat. Yang dilihat adalah wukuf di Arafahnya. Itulah makna tempat. Sehingga sebagian ulama berpendapat puasa Arafah itu adalah puasa yang berkaitan dengan wukuf di Arafah. Maka mungkin sebagian kita orang Indonesia berkomitmen walaupun dia puasanya itu hari rayanya besok gitu ya. Di Indonesia tanggal 8 gitu ya. Kemudian mereka sudah tanggal berapa? 9 gitu ya. Kita baru tanggal 8, hari rayanya tidak ikut mereka, tapi dia komitmen puasanya pokoknya ikut Arafah. Kan ada begitu. Dan perbuatan ini memang ada sisi dalilnya, yaitu tadi saumu arafata. Pemahaman yang kedua, saumu arafata itu bukan bermakna tempat, tapi hari. Puasa hari Arafah. Kalau hari berarti tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah berarti kita tidak peduli apakah mereka wukuf atau sudah wukuf. Kalau di kami tanggal 9 ya kami akan puasa Arafah, karena berkaitan dengan tanggal. Bisa dipahami? Nah, dua inilah yang menjadi acuan para ulama berbeda pendapat. Ini namanya benang merah, Pak. Ini namanya benang merah. Kalau perbedaan itu kalau tidak diteliti, dicari benang merahnya itu repot. Sehingga kita kalau nggak tahu benang merahnya ya ngomong sana sini yang tidak terarah. Tapi kalau kita tahu benang merahnya di sini,
maka kita akan memiliki pandangan lain. Jelas ya benang merahnya? Jadi benang merahnya kenapa kok muncul dua perbedaan tadi, dikarenakan memang lafadznya hadis itu lafadznya bunyinya puasa Arafah. Tidak ada kata-kata hari loh ya, puasa Arafah. Nah, puasa Arafah, kata Arafah itu memiliki dua makna. Makna pertama adalah tempat, makna kedua adalah apa? Hari. Kalau bermakna tempat berarti apa? Terikat dengan wukufnya tempat yang ada di Arafah, digunakannya itu. Berarti kita harus ikut sana gitu. Sudah jelas? Makna kedua adalah berkaitan dengan hari puasa, hari Arafah. Yang namanya hari Arafah bertanggal 9-nya. Jadi kalau mereka sudah tanggal 9, kita tanggal 8, ya kita nggak puasa. Loh kenapa kamu nggak puasa? Lah baru tanggal 8 gitu kan. Mereka tanggal 10, kita tanggal apa? 9, ya kita berpuasa karena kita baru tanggal 9. Bisa dipahami? Nah, itu benang merahnya, Pak. Dari benang merah tadi, manakah yang paling kuat dalam memahami hadis tadi? Yang paling kuat dalam memahami hadis tadi, saumu Arafata, itu bermakna hari. Jadi puasa hari Arafah, bukan puasa tempatnya di Arafah. Ketika kita menguatkan pendapat begitu tadi, ya kita butuh ilmu ushul fikih. Anda menguatkan dua opsi tadi, otomatis harus butuh argumen. Mana alasan kamu? Mana dalil kamu, kan begitu, Pak. Dalil kami adalah satu, ada di beberapa riwayat itu lafadznya hadis saumu yaumi Arafata, ada lafadznya yaumi, puasa hari Arafah. Sedangkan hadis itu apa? Saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa mengambil satu hadis tadi terus membuang hadis yang lain. Tentunya hadis satu dengan yang lain saling menguatkan. Sehingga dari sini memahami puasa Arafah itu kita pahami puasa hari Arafah. Kenapa begitu? Karena hari Arafah itu karena riwayat yang lain. Alasan yang kedua, ada riwayat yang lebih khusus lagi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasul itu puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, 9 Dzulhijjah itu apa? Hari Arafah. 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Nah, dari dua riwayat tadi menjadilah kuat bahwasanya puasa Arafah itu bukan puasa terikat dengan tempat yang ada di kota Mekah, akan tetapi puasa Arafah itu berkaitan dengan apa? Hari 9 Dzulhijjahnya. Udah jelas? Nah, berarti penentuan tanggal 9 Dzulhijjah terjadi lagi perbedaan ulama. Apakah satu matra, satu ru'ya, Saudi melihat ru'ya tanggal 1 Dzulhijjah semuanya harus ikut 1 Dzulhijjah karena ru'yanya orang Saudi, atau setiap negara memiliki apa? Ru'ya masing-masing. Nah, kalau penetapan ru'ya barakallahu fikum itu masalah khilafiyah di antara para ulama lagi. Ada perbedaan ulama lagi.
Tapi yang paling kuat adalah setiap negara itu memiliki ru'yah masing-masing. Indonesia punya ru'yah, sehingga ketika Saudi melihat hilal, Indonesia belum melihat hilal, ya mereka tidak bisa menetapkan tanggal 1 karena belum melihat apa? Hilal. Nah, kenapa pendapat yang mengatakan setiap hilal, setiap negara itu memiliki ru'yah masing-masing? Karena ini berkaitan dengan beberapa alasan yang mendukungnya, yaitu pertama berkaitan dengan usul min usul ya ahli sunnah wal jamaah, usul min usul ya ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya kita itu harus berhari raya bersama pemerintah. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Risalatu Ahli Saghar juga menukilkan kesepakatan para ulama, kita harus berhari raya dengan mereka. Kemudian Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abdul Hasan Asy'ari, kemudian apa namanya, Abu Zaid Al-Qahrawani, banyak lagi ulama-ulama telah menukilkan kesepakatan kita itu harus berhari raya dengan pemerintah. Nah, berarti poin yang kedua yang menjadi penguat berhari raya dengan pemerintah itu menyatukan persatuan, ya, persatuan. Ditambah lagi bahwasanya apa? Ditambah lagi bahwasanya urusan penetapan tanggal 1 hari raya itu bukan wewenang per individu manusia, tapi itu wewenangnya negara. Imam Sindi ketika membahas sebuah hadis, as-shaumu yauma tasumuna wa tuftirun, berpuasa pada hari kalian berpuasa, berhari raya kalian berhari raya, beridul adha pada hari kalian beridul adha. Kata Imam Sindi, penetapan hari raya tanggal 1 itu semuanya adalah urusannya kepada pemerintah, bukan per individu manusia, supaya terjalin apa? Sebuah persatuan dan kesatuan antara rakyat dengan pemerintah, dan itu lebih menjaga persatuan. Oleh karenanya teman-teman semuanya, jadi besok ketika bertepatan di puasa Arafahnya, kita tidak berpuasa terikat dengan wukufnya orang-orang di Arafah, tapi itu terikat dengan hari tanggal 9 Dzulhijjahnya kita, karena setiap negara memiliki apa? Ru'yah masing-masing, memiliki ru'yah masing-masing.